Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan teman-teman sekalian, kita akan membahas ilmu nahu dan materi yang akan kita kedepankan yaitu tentang taukid. Taukid di sini adalah bagian dari isim tawabi ataupun isim yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, sebelum saya membahas taukid yang termasuk ke dalam isim tawabi, kita akan memberikan prolog terlebih dahulu apa itu uslub taukid. Hal ini penting sebagai dasar berpikir kita dalam memahami tujuan dari adanya taukid. Nah, uslub taukid adalah gaya bahasa dalam menguatkan makna suatu kalimat baik dengan pengulangan ataupun dengan menggunakan alat taukid. Uslub taukid dengan pengulangan adalah pengulangan lafaz atau makna suatu kata ataupun kalimat. Adapun yang dimaksud dengan alat taukid adalah lafaz yang digunakan sebagai taukid seperti inna, qad, lam, nun taukid, huruf sumpah, dan lain-lain. Oke, untuk lebih banyak bahasan lagi itu insya Allah dibahas pada uslub taukid. Nah, adapun tujuan adanya uslub taukid itu diantaranya adalah menguatkan audiens, meyakinkan audiens, menunjukkan bahwa isi pesan yang disampaikan itu benar-benar nyata, membenarkan pernyataan jika audiens mengingkari, menolak sangkaan lain dari audiens, dan lain-lain. Nah, adapun yang akan menjadi fokus pada pembahasan pada video ini adalah taukid pengulangan kata, dan kata tersebut dijadikan sebagai taukid yang termasuk isim tawabi. Nah, isim taukid adalah isim tabi ataupun yang mengikuti kata sebelumnya yang tujuannya adalah menguatkan matbu'nya sehingga audiens ataupun yang mendengarkan tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Matbu' dalam taukid disebut dengan muakkad. Taukid ada dua macam, ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Yang pertama, taukid lafzi. Taukid lafzi adalah mengulang kata muakkadnya, mengulang kata ataupun kalimatnya. Contoh, ishtaraitu kitaban, kitaban. Ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu kitaban, ishtaraitu kitaban. Pada contoh yang pertama yang diulangnya kata kitaban, contoh yang kedua yang diulangnya kata ishtaraitu, sedangkan pada contoh yang ketiga itu kalimatnya yang diulang secara utuh. Ishtaraitu kitaban, ishtaraitu kitaban, yang artinya saya membeli buku, gitu ya. Yang kedua ada taukid ma'nawi. Nah, yang dimaksud dengan taukid ma'nawi adalah menguatkan dengan menggunakan kata-kata berikut ini, yakni kata nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, dan amatun. Dalam taukid ma'nawi, taukidnya harus bersambung dengan dhamir yang kembali ke matbu'nya atau muakkadnya. Contoh, Ja'a Ahmadu ainuhu fasajadal malaikatu kulluhum. Pada kata ainuhu dan kulluhum itu terdapat dhamir yang kembali ke matbu'nya. Ainuhu, hu-nya kembali ke Ahmad, kulluhum, hum kembalinya ke kata al-malaikah, begitu ya. Nah, dari kata-kata yang menjadi taukid ma'nawi itu ada beberapa perbedaan kaidahnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang penggunaan masing-masing lafaz taukid. Yang pertama kata nafsun dan ainun. Dua kata ini berbentuk mufrad ketika muakkadnya mufrad. Adapun ketika muakkadnya bentuknya mutsanna atau jama, maka kedua kata di atas dijamakan mengikuti kata af'ulu, wazan
af'ulu. Contoh, hadarat talibu nafsuhu, marartu bit-talibati nafsiha, ja'at talibani anfusuhuma, hadaratil mar'atani a'yunuhuma, innat tulaba a'yunahum qad hadaru, ja'atin nisa'u anfusuhunna. Nah, teman-teman bisa lihat kata nafsun dan ainun. Fokus ke nafsun dan ainun. Contoh yang pertama, nafsuhu itu mengikuti kata at-tolibu dalam hal i'rabnya. Nafsuhu at-tolibu sama ya. Nah, kemudian pada contoh yang ketiga itu diganti menjadi anfusuhuma karena matbunya itu berbentuk mutsanna, kata yang menunjukkan kata dua, ya at-tolibani anfusuhuma. Kemudian begitupun dengan a'yunun, begitu ya. Kalaulah matbunya itu mutsanna ataupun jama, maka bentuknya itu harus a'yunun. Asalnya ainun menjadi a'yunun, asalnya nafsun menjadi anfusun, begitu ya. Berikutnya kata taukid kila dan kilta. Kedua kata di atas khusus untuk mentaukidkan isim mutsanna. Kata kila untuk mudzakkar, sedangkan kilta untuk muannats. Apabila dalam keadaan mansub dan majrur, alif tasniyahnya diganti menjadi ya tasniyah. Begitu ya. Contohnya, ja'at talibani kilahuma, ja'atit talibatani kiltahuma, uhibbu walidayya kilaihima, marartu bi ukhtayya kiltaihima. Nah, ketika i'rabnya itu adalah majrur ataupun mansub, maka yang asalnya alif itu diganti menjadi ya. Asalnya kilahuma menjadi kilaihima, asalnya kilta menjadi kiltai, ya, semacam itu. Berikutnya kata jami'un, kullun dan ammatun. Ketika isim taukid di atas berfaedah menguatkan muakkad yang berbentuk jamak. Biasanya ketiga kata di atas diterjemahkan dengan semuanya atau seluruhnya. Contoh, hadarat tulabu kulluhum, hadarul qaumu ammatuhum, hadarat tulabu jami'uhum, innat tulaba ammatahum qad hadaru, wa 'alan nasi kullihim aya'budullaha. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita lihat kata kulun ammatun itu harus ada dhamir yang kembali ke matbu'nya, dan itu menyesuaikan pula dengan i'rab matbu'nya. Ada juga disebutkan kata ajma'u dan tasrifannya setelah kata kullu yang faedahnya menguatkan taukid. Kata jama'u digunakan untuk mufrad mudzakkar dan jam'a'u untuk muannasnya. Kata ajma'un digunakan untuk jama' mudzakkar dan kata juma'u digunakan untuk jama' muannas. Selain itu, tidak ada dhamir yang merujuk pada taukid jenis ini. Contohnya nih, contoh ya. Ja'ar rukubu kulluhu ajma'u, habbatil madinatu kulluha jam'a'u, hadar rijalu kulluhum ajma'una, ja'atin nisa'u kulluhunna juma'u, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, kadang-kadang juga ada kata ajma'u itu tidak didahului oleh kata kullu. Contohnya, ja'ar rijalu ajma'una, uwiyannahum ajma'in. Begitu ya. Ini contoh kata ajma'u yang
juga tasrifannya biasanya berada setelah kata kulu, ada juga yang kata kulunya itu tidak ada, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang taukid yang merupakan bagian dari isim tabi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fissabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.